Nyanyian Ole menggema saat Indonesia bungkam Bahrain. Nyanyian Ole menggema di Stadion Utama Gelora Bung Karno saat timnas Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0 pada laga babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Selasa, 25/3, malam WIB. Nyanyian ini terdengar nyaring di Stadion GBK. Momennya setelah penyerang timnas Indonesia, Ole Romaini, membobol gawang Bahrain. Dan seusai pertandingan, Romaini memang jadi pembeda di pertandingan ini. Pemain Oxford United itu mencetak gol tunggal kemenangan timnas Indonesia pada menit ke-24. Kontribusi positif dari Romaini mendapatkan apresiasi positif dari puluhan ribu supporter yang hadir di GBK. Nyanyian Ole setidaknya terdengar di dua momen yang di laga Indonesia vs Bahrain. Nyanyian yang asal-muasalnya datang dari bahasa Spanyol Ole ini ditengarai jadi pembentuk apresiasi fans terkait kinerja Romaini di lapangan. Pemain berusia 24 tahun itu sukses unjuk ketajaman bersama tim Garuda. Gol yang dicetak Romaini ke gawang Bahrain, membuatnya sudah mengemas 2 gol dalam 2 pertandingan bersama timnas Indonesia. Sebelumnya, Romaini mencetak gol debut ke gawang Australia. Sayang, di laga itu timnas Indonesia kalah telak 1-5 dari tuan rumah. Ketajaman yang ditunjukkan Romaini jelas menjadi kabar baik buat timnas Indonesia. Pelatih Patrick Kluivert kini punya striker yang bisa jadi andalan untuk bisa mencetak gol di setiap pertandingan yang dilakoni. Trio Rizky Ridho, J. Idzes Hubner solid, kunci Indonesia clean sheet. Trio Rizky Ridho, J. Idzes dan Justin Hubner solid pada laga timnas Indonesia vs Bahrain dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa, 25/3. Trio ini jadi kunci skuad Garuda, bisa mengakhiri laga dengan catatan clean sheet. Setelah Indonesia dihantam Australia dengan skor 1-5, Patrick Kluivert memutuskan perubahan formasi di lini belakang. Kluivert menurunkan formasi 3 bek tengah sejajar. Rizky Ridho kali ini ditempatkan sebagai starter setelah hanya jadi pemain pengganti di laga lawan Australia. Justin Hubner yang absen karena akumulasi kartu pun langsung dipercaya mengisi formasi inti. Keputusan Kluivert berbuah manis. Ditambah kehadiran Joey Pelupesi sebagai gelandang bertahan, timnas Indonesia mampu menghadirkan rasa aman di lini pertahanan timnas Indonesia. Sebagai gambaran, Bahrain hanya mencatat 1 tembakan tepat sasaran. Otomatis, Maarten Paes tidak bekerja keras di laga ini. Sistem pertahanan yang digalang oleh J. Idzes dan kawan-kawan, benar-benar memberikan rasa aman. Dengan penampilan trio Rizky Ridho, J. Idzes dan Justin Hubner yang mengkilap, otomatis ketiganya hampir pasti mengunci posisi inti untuk laga berikutnya lawan China. Tanpa ada masalah cedera, ketiganya bakal kembali jadi pilihan utama Patrick Kluivert. Performa apik ketiga bek tengah ini otomatis membuat bek tengah lainnya harus bekerja keras untuk bisa merebut posisi inti. Jordi Amat, Muhammad Ferrari, hingga Mees Hilgers kini harus bekerja keras untuk bisa menembus posisi inti. Timnas Indonesia akan menghadapi 2 laga terakhir melawan China dan Jepang di bulan Juni. Ole Romaini, striker yang sudah lama dirindukan timnas Indonesia. Ole Romaini sukses mencetak 2 gol di 2 laga awal bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Romaini seolah menjadi perwujudan sosok striker tajam yang dirindukan. Keberhasilan Romaini membobol gawang Bahrain membuat catatannya di awal kiprahnya bersama timnas Indonesia makin mengkilap. Di laga sebelumnya, Romaini bisa membobol gawang Australia. Gol Romaini ke gawang Australia jadi gol hiburan timnas Indonesia. Setelah laga di bulan Maret, timnas Indonesia yang kini mengoleksi 9 poin masih menyisakan 2 laga terakhir di kualifikasi Piala Dunia 2026. 2 laga yang berlangsung di bulan Juni itu adalah laga kandang lawan China dan laga tandang lawan Jepang. 2 tim teratas grup C bakal lolos langsung ke Piala Dunia 2026, sedangkan tim peringkat 3-4 bakal melanjutkan perjuangan ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kata-kata Ole Romaini, usai cetak gol saat Indonesia hajar Bahrain.
Penyerang timnas Indonesia Ole Romaini mengaku sangat senang bisa mencetak gol untuk membawa tim Garuda menang 1-0 atas Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026 Selasa, 25/3 malam. Usai pertandingan, Ole Romaini mengaku sangat senang bisa mencetak gol. Dia juga senang karena banyak orang yang bisa tersenyum dan merayakan kemenangan Indonesia. Sangat senang. Semua orang senang. Semua orang merayakan. Sangat-sangat menjadi momen yang indah, ucap Ole Romaini, sembari menunjuk ke arah tribune supporter timnas Indonesia. Setelah pertandingan melawan Australia, kami melakukan evaluasi. Kami tahu kualitas tim ini. Kami akan terus berkembang dari pertandingan ke pertandingan, kata Ole Romaini. Kartu kuning lawan Bahrain, Marcelino absen di Indonesia vs China. Marcelino Ferdinand dipastikan absen dalam laga timnas Indonesia vs China pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang setelah menerima kartu kuning pada laga lawan Bahrain, Selasa, 25/3. Marcelino mendapat kartu kuning di menit ke-34. Pemain bernomor punggung 7 itu memperoleh kartu kuning lantaran melakukan protes terhadap wasit. Satu kartu kuning di laga lawan Bahrain membuat Marcelino dipastikan absen dalam duel lawan China bulan Juni mendatang. Pasalnya Marcelino sebelumnya sudah mengantongi satu kartu kuning di tangan. Kartu kuning pertama Marcelino di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini juga didapat ketika timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Saat itu Marcelino terkena kartu kuning di menit keempat masa injury time. Kehilangan Marcelino dalam laga lawan China jelas jadi kerugian besar bagi timnas Indonesia. Marcelino sejauh ini membuktikan bisa memberikan kontribusi besar bagi timnas Indonesia. Dengan absen pada laga lawan China, Marcelino baru bisa kembali masuk skuad timnas Indonesia pada laga pamungkas grup C yang juga berlangsung di bulan Juni. Laga pamungkas timnas Indonesia adalah menghadapi tuan rumah Jepang pada tanggal 10 Juni. Reaksi Joey Pelupessy usai debut manis bersama timnas Indonesia. Joey Pelupessy takjub dengan atmosfer supporter Garuda saat debut bersama timnas Indonesia ketika mengalahkan Bahrain 1-0. Usai pertandingan, Joey Pelupessy mengaku takjub dengan hebatnya atmosfer supporter timnas Indonesia di GBK. Saya rasa Anda dapat melihatnya di sini. Anda tidak perlu banyak bicara, tetapi betapa hebatnya atmosfer, betapa hebatnya stadion, betapa hebatnya teriakan supporter, ucap pemain yang sedang berkarier di Liga Belgia bersama klub Lommel. Suaranya sangat keras, saya telah bermain di banyak stadion, tetapi suara ini adalah yang paling keras yang pernah saya dengar. Bahkan saat pemanasan, Anda sudah dapat mendengar suaranya, sungguh luar biasa, ucap Joey Pelupessy. Joey mengatakan, dirinya mencoba bermain dengan menikmati permainan semaksimal mungkin, agar bisa tampil tenang. Saya mencoba untuk menikmatinya semaksimal mungkin, tetapi Anda juga harus fokus pada permainan. Saya rasa kami bermain dengan baik sebagai sebuah tim, kami juga memiliki lebih banyak peluang, ucap Joey. Marcelino memiliki peluang bagus, Eliano Reijenders, tetapi itu tidak penting saat ini. Kami memiliki 3 poin. Kami bekerja keras, kami memberikan sesuatu kepada para penggemar, setelah kalah 1-5 dari Australia, urai pemain yang berposisi sebagai gelandang tersebut. Kami bermain dengan sepenuh hati malam ini, dan itulah yang terpenting. Saya bersyukur bisa menang dalam debut saya malam ini, di Jakarta, itu sangat istimewa, terang pemain 31 tahun itu. Saya tidak bisa berkata banyak, tetapi bagi saya itu istimewa. Untuk bisa menang dalam debut saya malam ini, kami masih dalam persaingan, ucap Joey Pelupessy menambahkan. Kluivert menang perdana usai Indonesia hajar Bahrain. Patrick Kluivert berhasil meraih kemenangan perdana usai timnas Indonesia mengalahkan Bahrain 1-0 dalam laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Selasa 25/3. Kluivert memetik kemenangan pertama lewat laga yang tidak mudah. Ini karena Bahrain bisa memberikan perlawanan lebih sengit di babak kedua. Kemenangan Indonesia ditentukan oleh gol Ole Romaini pada menit ke-24. Romaini mencetak gol usai menerima umpan yang disodorkan oleh rekan setimnya di Oxford United, Marcelino Ferdinand. Sebelumnya, Kluivert harus menelan kekalahan di laga debutnya sebagai pelatih timnas Indonesia. Tim Garuda menelan kekalahan 1-5 dari Australia di Sydney, tanggal 20 Maret lalu. Hasil ini juga melegakan buat Kluivert.
Ini bukan hanya kemenangan perdana tetapi juga berarti 3 poin yang krusial di klasemen sementara grup C. Tambahan 3 poin membuat timnas Indonesia kini mengoleksi 9 poin dari 8 pertandingan. Tim Merah Putih pun menjaga asa untuk bisa terus bersaing memperebutkan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Oke Timnas Lovers, siapa kita? Kita Indonesia. Ayo kita dukung terus sepak bola tanah air Indonesia. Jangan lupa dukung terus Garuda Raya Channel dengan subscribe, like, dan komen karena saran dan kritik kalian sangat bermanfaat untuk perkembangan channel ini. Tungguin video selanjutnya dari Garuda Raya Channel. Salam olahraga.